어? 빨리빨리 하고 가자. 야. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Keren Mang Tobi, durasinya lama banget, tapi istirahatnya berapa kali Mang? By the way, menyala amangku, menyala balik Rosiku. Saya sih nggak pernah pakai istirahat ya Bang Rosi. Video 1 jam gini saya rekamannya bisa sampai 6 jam nggak berhenti. Makanya jangan di skip iklannya. Nih, saya kasih 1 jam lagi. Sikat. Halo warga nobar yang selalu nonton sampai akhir, terus like, lanjut komen. Asoy, kiapa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series berjudul Vigilante yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang seorang murid Akpol yang diam-diam menjadi pembunuh berdarah dingin. Tunggu dulu, dia melakukan hal itu untuk menghabisi para penjahat karena lembaga penegak hukum tidak becus melakukannya. Biasa, nunggu viral dulu. #percuma lapor polisi. Series ini terinspirasi dari sebuah webtoon berjudul sama yang sangat populer dan sudah dibaca oleh hampir 3 juta orang. Tentunya tidak termasuk warga nobar, karena saya dan Mas Yanto aja nggak baca webtoon. Palingan si Barokah tuh demi ilmu pengetahuan. Nah, di sini kalian akan disuguhi dengan banyak adegan brutal dan berdarah-darah yang semoga saja video ini tidak dolar kuning. Dan tentu saja saya jamin warga nobar akan dibikin betah dengan proses investigasi yang seru untuk diikuti. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan ani-anian kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Vigilante. 기분이 나쁘다는 이유로 어린 자녀가 보는 앞에서 Series dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Kim Jae-yong yang sedang menghadiri sidang putusan atas kasus pembunuhan terhadap ibunya. Akan tetapi putusan hakim membuat Jae-yong menangis karena kecewa dan marah, sebab hakim memutuskan bahwa pembunuh itu hanya akan menjalani hukuman 3 tahun penjara yang bahkan lebih cepat dari pembangunan IKN. Menurut hakim, si pembunuh dianggap memiliki penyakit mental dan tidak sengaja membunuh ibu Jae-yong. Padahal Jae-yong melihat pembunuhan brutal tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Sejak saat itu, Jae-yong mulai dikuasai dendam yang sangat mendalam kepada para penjahat dan juga kepada para penegak hukum yang tidak memberi rasa keadilan kepada orang-orang biasa sepertinya. Ternyata penegak hukum di mana-mana sama aja. Singkat cerita, 12 tahun pun berlalu dengan cepat dan tentunya si pembunuh sudah 9 tahun hidup bebas setelah menjalani hukuman penjara. Tapi bukannya tobat, dia malah kembali berbuat kriminal dan sering menyiksa orang lain di depan umum. Setelah puas menyiksa, pembunuh itu berjalan melewati sebuah gang yang sangat sepi. Lalu tidak berselang lama, dia merasa dibuntuti oleh seseorang. Dan benar saja, ternyata ada seorang pria menggunakan hoodie dan pakaian serba gelap. Karena merasa terganggu, si pembunuh pun langsung menyerang pria tersebut. Tapi ternyata pria itu memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Dan ketika memperlihatkan wajahnya, si pembunuh merasa tidak asing dengannya. Karena ternyata pria tersebut adalah orang yang memiliki dendam kesumat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Kim Jae-yong. Di sini Jae-yong berterima kasih kepada si pembunuh karena tidak bertobat dari kesalahannya. Dengan begitu, dia punya alasan kuat untuk balas dendam dan menghabisinya tanpa perlu merasa berdosa. Lalu setelah mengatakan hal itu, Jae-yong pun langsung menghabisinya dengan penuh rasa kemarahan.
Usai membunuh, Ji-young pulang dan merenung di rumahnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah yang dia lakukan adalah kejahatan atau justru keadilan. Namun yang jelas, rasa dendam di dalam dirinya belum benar-benar sirna. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang dosen yang sering dipanggil Profesor Lee. Dia merupakan pengajar di Akpol alias Akademi Kepolisian. Dan siapa sangka ternyata salah satu murid yang dia ajar adalah Ji-young. Tidak hanya itu, Ji-young merupakan murid yang cerdas dan berprestasi di Akpol. Selain bagus dalam hal akademik, dia juga menguasai bela diri judo dan mampu mengalahkan murid lain bernama Song-woo yang sudah memiliki sabuk hitam lebih dulu. 저 들어온 바로 현장에 투입해도 되겠네. 안 좋네. 아니 명색이 선출이 왜 이렇게 밀려? Bahkan saking jagonya, Profesor Lee ingin melantik Ji-young jadi polisi walaupun masa pendidikannya masih tersisa 1 tahun lagi. Sepulangnya dari Akpol, dia diajak oleh Song-woo dan murid lain yang bernama Hwang untuk mengisi waktu akhir pekan dengan berdugem di klub malam. Akan tetapi Ji-young menolaknya dan mengatakan kalau dia memiliki jadwal padat di akhir pekan. Hanya saja dia tidak pernah memberitahu kepada kedua temannya apa yang sebenarnya dia lakukan setiap Sabtu dan Minggu. 안 돼. 나 주말에 바쁜 거 알잖아. 진짜 맨날. Rupanya, Ji-young selalu meluangkan akhir pekannya untuk membantu seorang nenek yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung. Dan sebagai imbalan, si nenek selalu memberi 2 permen untuk Ji-young. Namun, dia melakukan semua ini dengan tulus, yang penting si nenek merasa terbantu. Selain membantu si nenek, dia juga mencari informasi tentang para penjahat di berita televisi dan juga internet. Di sini terungkap ternyata Ji-young masih memiliki beban di hatinya karena ada banyak penjahat yang tidak dihukum sesuai dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk memberantas mereka semua karena para penegak hukum tidak becus memberikan ganjaran yang selayaknya. 78주 구성집에다 오줌을 싼다고 말리던 주인을 보고. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Ji-young pun bergegas mengenakan pakaian serba hitam untuk menghukum 2 penjahat yang diberitakan di televisi. Dan ternyata kedua jamet itu sedang mengencingi rumah warga dengan seenaknya. Tanpa basa-basi, Ji-young pun langsung mendatangi mereka dan... Kemudian Ji-young pergi ke sebuah rumah sakit untuk menghukum seorang dokter yang selama ini sering melakukan hal-hal tidak senonoh kepada pasiennya. Tapi karena pihak rumah sakit dan polisi tidak mau bertindak, Ji-young pun tidak segan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Usai menghajarnya, dia menyuruh si dokter untuk minta ampun kepada semua pasien yang pernah menjadi korbannya. Selain itu, dia juga harus pensiun sebab dokter seharusnya bekerja untuk menyembuhkan pasien, bukan malah menyakitinya. Dan jika tidak, maka Ji-young mengatakan kalau dia pasti akan kembali untuk mengirimnya ke neraka. Andai di Wakanda ada yang berani begini. Sejak malam itu, berita tentang aksi Ji-young mulai tersebar dan membuat seorang reporter bernama Miryo tertarik dengan isu tersebut. Karena menurutnya berita tentang aksi main hakim sendiri ini bisa menaikkan rating di acara stasiun TV-nya. Tidak hanya itu, Miryo juga berniat ingin meliputnya di acara semacam 86 karena masyarakat tampak antusias dengan kehadiran seorang pria misterius yang menghukum para penjahat. Di sini, Miryo menyebutnya sebagai vigilante. For your information, istilah vigilante ini sering disematkan pada orang-orang yang main hakim sendiri karena para penegak hukum tidak mampu menegakkan keadilan. Contoh vigilante yang terkenal di dunia perfilman adalah Batman, Deadpool, The Punisher, Daredevil, Saipul Jamil tidak termasuk, dan lain sebagainya. Semua karakter tadi bertindak di luar hukum untuk memberi keadilan bagi orang-orang yang tertindas, sama seperti yang dilakukan oleh Ji-young. Cie, ilmu pengetahuan. Dengan adanya fenomena ini, Miryo meyakinkan atasannya untuk meliput setiap kasus yang melibatkan dengan sosok misterius tersebut. Dan agar lebih menarik, dia pun akan menjuduli acaranya dengan Vigilante. Vigilante. Kayak judul filmnya.
Dan benar saja berita yang disiarkan oleh Mirio langsung viral dalam waktu cepat hingga menjadi perbincangan di mana-mana. Mendengar kabar itu, Jae-yong pun mulai was-was karena tindakannya telah diketahui oleh media. Dan kalau sampai identitasnya terbongkar, maka dia tidak akan bisa menghukum para penjahat lagi. Meskipun demikian, para warga justru bersyukur atas tindakan yang dilakukan Jae-yong. Sebab orang biasa seperti kita semua selalu diabaikan oleh para penegak hukum. 덕분에 저희가 살게 됐어요. 고맙습니다. 사적 제재를 나섰습니다. 비질란테 개인이 Karena warga merasa terbantu dengan kehadirannya, Jae-yong pun memutuskan untuk terus beraksi menghukum para penjahat. Usai melihat berita, dia kemudian bekerja di ruangan Profesor Lee sebagai asistennya. Di sini dia memanfaatkan data-data di komputer milik kepolisian untuk mencatat semua penjahat yang lolos dari hukuman. Dan pada akhirnya dia menemukan seorang pelaku tabrak lari yang tidak dihukum karena dianggap tidak bersalah. Namun saat hendak menghukumnya, Jae-yong melihat si pelaku berlutut sambil menangis dan minta ampun di depan keluarga korban. Yang artinya pelaku ini menyadari kesalahannya dan akan hidup bersama rasa bersalah itu sampai mati. Jadi dia pun mengurungkan niatnya untuk menghukum pelaku tersebut. Di lain pihak, Mirio yang semakin terobsesi dengan vigilante mulai menggali semua petunjuk untuk mengungkap identitasnya. Tapi sayang sekali, minggu ini dia tidak mendapatkan bahan acara sebab Jae-yong tidak jadi beraksi. Oleh karenanya, dia ingin membuat berita tentang penjahat-penjahat yang lolos dari hukuman untuk memancing kemunculan sang vigilante setiap minggunya. Dengan begitu, acaranya akan terus bergulir dengan rating tinggi. Semakin sering vigilante keluar, maka acaranya akan semakin populer. 이건 비질란테가 반드시 물 겁니다. 하기 위한 언론의 의무라고 주장합니다. Tanpa berlama-lama, Mirio pun langsung membuat berita tentang seorang predator yang sering memangsa para wanita untuk memuaskan nafsunya. Dia sangat yakin penjahat ini akan menarik perhatian vigilante karena dia tidak dihukum sesuai dengan kejahatannya. Dan benar saja berita itu langsung membuat Jae-yong tertarik untuk menghukum penjahat tersebut. Akan tetapi dia tidak bisa gegabah sebab ada demo besar-besaran yang dilakukan masyarakat di depan rumahnya. 시민들은 과거 정모 씨가 시은이 사건으로 니들끼리 할 줄도 못했다 이 미친 새끼들아! 어려움을 겪고 있는 것으로 보여집니다. Sementara itu, atasan Mirio terlihat pesimis kalau sang vigilante akan memakan umpannya. Namun, Mirio masih tampak sabar dan akan menunggu hingga malam. Lalu ketika tengah malam, Mirio mengikuti si penjahat yang pergi keluar rumah menggunakan mobil bak menuju ke pelabuhan terdekat. Tapi sialnya dia kehilangan jejaknya sebab ada banyak mobil serupa di pelabuhan. Keesokan harinya, para polisi menyimpulkan kalau si penjahat sudah kabur ke luar negeri karena muak di demo warga setiap hari. 협조 공문 넣고 인천 지역 밀항 포인트 체크해. 인천항에서 끊겼답니다. 이 새끼가 밀항하려는 거 아닐까요? 어차피 Berbeda dengan kesimpulan para polisi ini, Jae-yong justru punya pandangan lain. Di akademi, Profesor Lee pernah bertanya kepadanya apakah penjahat yang merasa terancam pasti akan kabur. Jae-yong pun menjawab kalau penjahat cenderung akan kembali mendatangi TKP atau korbannya dan mencari tahu penyebab dari ancaman yang dia rasakan. Menurutnya, si penjahat akan selalu menganggap korbannya sebagai ancaman karena bagaimanapun juga korban adalah jejak kejahatan yang harus disingkirkan. 다시 범죄를 저지르는 것 같습니다. 자기가 잡힌 게 피해자 때문이라고 생각해서 그런 거 같습니다. 잘 보내고 다음 시간에 보자고. Dan benar saja dugaan Jae-yong ternyata sangat akurat di mana si penjahat yang diduga kabur ke luar negeri rupanya sengaja mengelabui para polisi agar bisa mendatangi korban. Dia kemudian menyamar sebagai driver Shopee Food, namun ternyata rumah korban telah dijaga oleh polisi sehingga membuatnya terpaksa harus melumpuhkan polisi tersebut.
Setelah itu si penjahat pun langsung menyerang si korban dan berniat ingin menghabisinya. Di sini dia juga mengatakan kalau wanita itu sudah menghancurkan hidupnya. Tapi saat dia hendak membunuh si korban, tiba-tiba ternyata orang yang menyerangnya adalah Jeong. Lalu dengan penuh amarah sang vigilante pun menghajarnya habis-habisan tanpa sedikit pun belas kasihan. 한성문을 써. 진심이네. Tidak lama kemudian, Mirio mendapat laporan bahwa si penjahat yang sedang dia cari sudah tewas. Sontak dia pun langsung tancap gas menuju TKP. Namun di tengah jalan, dia hampir menabrak Jeong yang baru saja pergi dari lokasi kejadian. Tentunya Mirio sangat marah karena dihalangi oleh pemuda itu. Tapi di sini, dia sama sekali tidak curiga dengan Jeong. Sesampainya di TKP, Mirio melihat tulisan di tembok yang ditulis menggunakan darah si penjahat yang ditulis oleh predator itu sendiri atas intimidasi sang vigilante. Melalui tulisan itu, sang vigilante berkata bahwa pembunuhan yang dia lakukan adalah sebuah keadilan untuk korban. Dan seketika, Mirio pun tersenyum puas karena sang vigilante akhirnya muncul kembali. 선처를 받으면 안 되는 나쁜 놈들한테 정이다. 배달원과 동행 보호 중인 경찰에게 중상을 입히고 피해자 정덕훈이 어제 새벽 피살된 채로 발견됐습니다. Singkat cerita, kematian si penjahat pun menjadi viral setelah diberitakan lewat acara vigilante buatan Mirio. Namun di tengah hingar-bingar itu, pihak kepolisian justru mengecam perbuatan sang vigilante yang main hakim sendiri. Apalagi kini masyarakat lebih percaya kepadanya daripada para penegak hukum. Oleh karena itu, polisi pun menetapkan vigilante sebagai buronan. Dan untuk mengungkap identitasnya, mereka meminta bantuan Profesor Lee yang merupakan seorang profiler handal dan sudah mengungkap banyak kejahatan dengan keahliannya. Sebelum pergi ke kantor polisi, dia menitipkan sebagian pekerjaan di Akpol kepada dua murid terbaiknya yang tidak lain adalah Jeong dan Songwoo. 혈서를 보면 비질란테 간직 같은데요. 손 걸고 있는 삼류 쓰레기 같은 언론들이 떠드는 말을 꼭 써야겠어? 혹시 그 아파트에 사는 사람 아닐까요? 현장에 CCTV도 뭐 블랙박스도 없으니까. 안에서만 하고 외부 유출 절대 안 돼 자료들. Sesampainya di TKP, Profesor Lee dan dua polisi mengecek semua petunjuk yang bisa digunakan untuk mengungkap siapa sosok di balik vigilante. Namun, dia sama sekali tidak menemukan petunjuk yang jelas karena semua jejak telah dihilangkan oleh sang vigilante dan hanya menyisakan tulisan darah saja. Di sini, Profesor Lee sangat yakin kalau sosok misterius itu telah mempelajari cara kerja polisi dan merencanakan setiap aksinya dengan sangat matang sehingga tidak ada yang bisa menduga tindakannya. Bahkan orang sekelas Profesor Lee pun dibuat kesulitan. Lalu di tengah penyelidikannya ada seorang gadis SMA yang misuh-misuh kepada mereka karena menganggap vigilante sebagai penjahat. Padahal sosok misterius itu adalah malaikat pelindung baginya dan bagi banyak orang lainnya. Di sisi lain, acara vigilante Mirio membuat media lain menyudutkan stasiun televisinya karena sengaja melakukan framing agar vigilante dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Alhasil, atasan Mirio pun ingin mengubah acaranya agar tidak dikritik oleh media lain. Namun, Mirio sama sekali tidak peduli dengan hal itu sebab keuntungan yang mereka hasilkan dari acara tersebut berkali-kali lipat daripada acara lain. Jadi, dia meminta atasannya untuk percaya dengan acara yang sedang berlangsung. Yang penting kan cuan, bos. Dan kali ini Mirio akan memberikan umpan lagi untuk memancing vigilante dengan menyebarkan informasi tentang 3 penjahat kelas kakap yang kini sudah bebas dari hukuman mereka. 사건 당일 노래방에서 유흥을 즐기다 청년들과 함께 자신이 일했던 편의점 사장 집에 침입하여 이 새끼들 진짜 정의에는 관심이 로또 없다니까. 지들이 Tentu saja hal itu langsung menarik perhatian Jeong.
Dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun mulai mencari informasi tentang salah satu dari 3 penjahat yang diberitakan. Rupanya penjahat kali ini adalah seorang perampok dan pembunuh bernama Seo yang pernah membantai satu keluarga dengan sangat keji. Walaupun pernah ditangkap polisi, tapi Seo berhasil mendapatkan keringanan hukuman karena dia mengaku hanya ikut-ikutan. Selain itu, dia juga mengatakan kalau dalang dari pembunuhan tersebut adalah seorang remaja di bawah umur, sehingga pengadilan tidak bisa memberikan hukuman yang berlaku bagi orang dewasa. Ditambah lagi, dia juga menyogok para aparat agar proses hukumnya dipermudah. Alhasil, Seo pun hanya dikurung sebentar lalu hidup bebas seperti biasa lagi. Dan sekarang, dia hidup dengan menikmati uang haram hasil penjualan barang haram. Jae-yong kemudian pergi ke klub malam di mana Seo dan teman-teman jametnya sering melakukan transaksi barang haram atau melakukan aktivitas maksiat lainnya. 나 그냥 대학생. 2년이라는 게 다 있다니까. 너 한번 생각해봐. 근데 너는 사람을 죽여서 어떻게 빨리 나왔니? 내가 안 죽였다. 걔네 둘은 대한민국 법 죽이네. 죽이야 죽이다. 피고이네. 잠깐 시원한 데로 갈래? Sialnya, Jae-yong malah didekati oleh wanita cukurukuk yang terus menggodanya tanpa henti. Bahkan, wanita ini juga memasukkan barang haram ke mulut Jae-yong dan membuatnya teler seketika. Alhasil, dia pun gagal menghukum si jamet. Selain itu, Hwang juga sempat curiga dengan gerak-geriknya yang aneh. Beruntung, Jae-yong bisa menyembunyikan fakta bahwa dia baru saja bangun setelah teler gara-gara barang haram. Dan untungnya lagi, dia tidak mendapat hukuman dari Akpol karena tidak terlambat pulang ke asrama. Malam harinya, dia membuka sebuah akun Instagram milik korban pembunuhan Seo. Di akun itu, Jae-yong melihat anak-anak kecil yang bermain dengan riang gembira, tapi kini mereka semua telah tewas. Melihat itu, dia pun semakin bertekad untuk menghabisi Seo dengan cara yang sangat kejam. Akhirnya, Jae-yong pun mencari bukti penjualan barang haram milik si jamet dengan mendatangi klub malam setiap pekan dan mengikuti jejaknya kemanapun dia pergi. Dan ketika buktinya sudah cukup, Jae-yong pun menghubungi BNN Korea untuk menggerebek klub malam yang sering menjadi tempat transaksi. Akan tetapi, dia melakukan ini bukan untuk menyerahkan Seo kepada pihak berwajib, melainkan untuk memancingnya keluar dari keramaian. Sesuai dugaan, si jamet pun kabur dari klub malam lalu pergi ke tempat persembunyiannya. Tapi ketika sampai di sana, Seo dibuat terkejut bukan main karena Jae-yong sudah menunggunya sambil membakar uang hasil penjualan barang haram. Sontak Seo pun marah besar dan menyerangnya dengan sekop. Akan tetapi, Jae-yong mampu membalikan keadaan dan langsung memberinya pelajaran. Sebelum membunuhnya, Jae-yong mencekik Seo dengan rantai lalu memaksanya untuk menonton video anak kecil yang pernah dia habisi. Dia melakukan hal itu agar Seo membawa perasaan bersalahnya sampai ke neraka. Keesokan harinya, mayat Seo pun ditemukan polisi dan tidak butuh waktu lama, berita tentang kematiannya langsung tersebar di seantero Korea Selatan. Akibatnya, masyarakat semakin tidak percaya dengan polisi dan lembaga hukum lainnya karena vigilante lebih baik dalam memberikan rasa keamanan bagi semua orang. Sedangkan para penegak hukum sibuk melakukan korupsi agar bisa punya ani-ani. Bahkan saking viralnya berita ini, banyak media yang mengadakan talk show untuk membahas sosok vigilante. Dan sama seperti masyarakat pada umumnya, para pengamat juga merasa kalau sang vigilante hadir sebagai jawaban dari ketidakadilan yang merajalela. 현재 법칙에 불만이 있다는 거 아니겠습니까? 배제하고 공명정대하게 판단하라고 있는 거 아니겠어요? 사람들이 비질란테에 환호하는 거 아니겠습니까?
Merasa diremehkan, pihak kepolisian pun berusaha bersikap tegas demi mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Oleh karena itu, para petinggi pun membentuk sebuah tim investigasi yang akan bertugas untuk memburu sang vigilante. Tidak tanggung-tanggung, mereka langsung menunjuk seorang polisi bernama Jo-hun untuk memimpin tim tersebut. Di kalangan polisi, dia dikenal dengan julukan Big Fish karena badannya yang bongsor dan doyan makan ikan kembung. Tidak hanya itu, dia juga memiliki reputasi yang luar biasa serta memiliki insting luar biasa dan hampir tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Bahkan dia juga tidak segan untuk membrutal demi menyelesaikan misi-misinya. Dan konon katanya dia juga memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Mamang Donli. Dan kali ini dia mendatangi anak buah Seo untuk menggali informasi tentang vigilante. Tapi karena si Jamet tidak mau buka mulut, dia pun langsung menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, pihak kepolisian semakin dibuat pusing karena gara-gara kasus vigilante yang viral, ada banyak anak muda yang terinspirasi dan ikut menghukum para penjahat seperti yang dilakukan Ji-young. Dan tentu saja para pemuda ini sama sekali tidak merasa bersalah walaupun sudah ditangkap polisi. Sebab menurut mereka, para polisi yang seharusnya malu karena tidak becus memberantas kriminalitas. Dengerin tuh! Meskipun ada banyak vigilante KW, Jo-hun dan Profesor Lee tetap fokus untuk mengidentifikasi yang asli. Sebab dari semua vigilante KW yang muncul, tidak ada yang 100% mirip dengan metode vigilante asli. Oleh karena itu, Profesor Lee ingin mempelajari semua petunjuk yang dia dapatkan sebelum mengurus para vigilante KW. Sedangkan Jo-hun masih bertanya-tanya orang macam apa yang ada di balik vigilante karena bisa mengelabui polisi hebat seperti Profesor Lee dan juga dirinya. 뭐 두려운 게 비질란테만이겠습니까? 예. Di sisi lain, Mirio kembali memberikan umpan kepada vigilante dengan memberitahu informasi tentang seorang supir truk yang pernah melakukan tabrak lari. Saat itu korban yang ditabrak sebenarnya masih hidup, tapi sopir ini memilih untuk melindasnya hingga tewas agar dia lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan begitu, dia hanya perlu menjalani penjara tanpa perlu membayar biaya pengobatan. Sering terjadi ini di Indonesia. Setelah mengetahui berita tersebut, Ji-young mulai mengawasi supir tersebut yang tampaknya tidak punya rasa penyesalan sama sekali. Bahkan dia tega membentak ibu korban yang ingin meminta penjelasan. Lalu malam harinya ada seorang pria bertopeng dengan pakaian serba hitam yang mendatangi si sopir truk. Dan ternyata pria ini bukanlah Ji-young melainkan orang yang sangat ngefans dengan sosok vigilante. Untuk membuat idolanya bangga, dia pun langsung membekap sopir truk itu dan menghabisinya tanpa ragu. Setelah kejadian itu, Ji-young pun terkejut bukan main karena ada orang yang meniru tindakannya. Dan yang dia takutkan adalah orang itu tidak benar-benar ingin memberantas kejahatan, tapi justru hanya ingin cari perhatian saja. Di lain pihak, Jo-hun dan pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus tersebut. Di sini, dia menemukan sebuah petunjuk di mana sosok vigilante KW itu sepertinya menggunakan alat canggih untuk mematikan seluruh alat elektronik di sekitarnya, termasuk listrik dan CCTV. Sehingga polisi pun kesulitan untuk mencari bukti pembunuhan tersebut. Di waktu yang sama, Mirio dibuat kesal karena media-media lain ikut menyebarkan informasi tentang para penjahat. Selain merugikan stasiun TV Mirio, hal ini juga membuat para napi yang baru keluar penjara menjadi was-was. Mereka takut kalau media mengekspos identitasnya agar menjadi incaran sang vigilante.
성범죄 사건의 가해자와 같이 사건 당시 법의 남편을 살해한 40대 여성 우모 씨. 가차없이 성폭행한 10대 미성년 최모. Hari demi hari pun berlalu dan aksi Vigilante KW semakin menggila. Dia terus menghabisi para penjahat tanpa mengenal waktu, tidak seperti Jae-yong yang selalu melakukannya di akhir pekan. Tidak hanya membrutal, sosok bertopeng ini juga mengirim sebuah pesan video kepada media dan mengatakan kalau dia melakukan itu semua karena rasa empati terhadap para korban. Dia juga tahu kalau tindakannya memang melanggar hukum, tapi karena polisi tidak becus, akhirnya dia terpaksa ikut turun tangan. Dalam video ini, dia juga mengajak orang lain untuk ikut serta dalam memberantas kejahatan. Dan setelah melihat video yang tersebar itu, Jae-yong pun semakin bertanya-tanya siapa sosok di balik Vigilante KW tersebut. 아침 햇살 속에 사라질 것입니다. 이거 완전 나잡아봐란데? 이건 비질란테가 한 게 아니야. Kayaknya harus kayak gini dulu ya agar penegak hukum di suatu negara mau kerja dengan becus. Di sisi lain, Profesor Lee yang merupakan seorang propeller handal memberitahu Jo-hun dan polisi lain bahwa yang membunuh penjahat akhir-akhir ini bukanlah Vigilante asli. Apalagi pola pembunuhannya benar-benar berbeda. Jadi untuk mempermudah penyelidikan, dia berubah pikiran untuk menangkap yang KW terlebih dahulu karena Vigilante yang asli sama sekali tidak meninggalkan petunjuk yang jelas. 이게 자세히 보면은 누군가를 도발하는 단 한 사람. 내가 찾던 비질란테가 아니라서요. Ketika polisi sedang sibuk menangkap para begundal, Mirio berniat ingin membuat acara live untuk memperbaiki citra Vigilante. Karena sejak kemunculan Vigilante KW, banyak orang yang mulai meragukan eksistensinya. Dan tentu saja hal itu membuat acaranya semakin tersaingi oleh media lain. Dalam acara live ini, dia menegaskan bahwa Vigilante adalah sosok pahlawan yang lahir dari ketidakadilan. Oleh karena itu, masyarakat harus mendukungnya sampai penegak hukum mampu memberi kenyamanan dan keamanan bagi rakyat Korea Selatan. 차 충격이 기다리고 있습니다. 우리 언론과 비질란테가 문제가 아니죠. 의원님들의 직무유기가 Bersamaan dengan itu, ada seorang jamet songong yang sedang mengendarai mobil melewati pemukiman warga. Namun, ada si nenek pemulung yang menghalangi jalannya. Karena merasa terhambat, dia pun tidak segan untuk menabrak gerobak sampahnya hingga si nenek tersungkur dan tewas seketika. Beruntung ada seorang warga baik hati yang langsung menghajar jamet songong tersebut. Tapi anehnya, para polisi tidak hanya menangkap si jamet, melainkan malah menangkap warga yang berusaha menolong si nenek dengan tuduhan penganiayaan. Mengetahui hal itu, Jae-yong pun tidak kuasa menahan amarahnya sebab dia sudah menganggap si nenek seperti keluarganya sendiri. Akhirnya dia pun segera mencari tahu siapa orang yang telah menabraknya agar bisa menegakkan keadilan serta melepaskan warga yang tadi membela si nenek. Setelah menggali informasi cukup lama, dia akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk tentang si jamet. Ternyata dia memiliki kakak yang merupakan seorang bos gangster. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Jae-yong pun mendatangi markasnya dan... Di sisi lain, Mirio baru saja mendapat kabar kalau si jamet songong sedang dirawat di rumah sakit dengan penjagaan yang ketat dari polisi. Menurut Mirio, Vigilante yang asli dan yang palsu pasti akan mendatangi rumah sakit tersebut. Jadi, dia mengarahkan tim reporternya untuk mengawasi tempat itu agar bisa mendapatkan liputan eksklusif. Sementara itu, Jo-hun juga sedang berada di rumah sakit untuk menunggu kehadiran sang Vigilante. Di sini kita diperlihatkan dengan kekuatan polisi bongsor ini yang mampu mengangkat dan memindahkan mobil hanya dengan tangan kosong. Jadi, sudah jelas kalau polisi satu ini memang tidak boleh diremehkan sama sekali.
Tapi meskipun sangat kuat, ternyata insting Jo-hun tidak sehebat yang dibicarakan orang-orang. Karena tanpa dia sadari, Jae-yong sebenarnya sudah berada di rumah sakit itu. Lalu dengan mudahnya, murid Akpol ini mampu mengelabuhi para polisi yang sedang berjaga di depan ruangan si Jamet. Dan setelah berhasil masuk, Jae-yong pun langsung menghajarnya. Namun, dia tidak berniat membunuhnya saat itu. Intinya, dia ingin membuat si Jamet tersiksa oleh rasa bersalahnya terlebih dahulu sebelum dia membunuhnya nanti. 어떤 범죄는 선처를 구하고 있지. 그렇지 않고 풀려나면 그땐 날 다시 만나게 될 거야. 지옥을 보여줄게. Setelah itu, Jae-yong pergi dari rumah sakit menggunakan seragam dokter agar tidak dicurigai oleh Ji-hoon dan polisi lain. Dan seperti biasa, dia selalu berhasil lolos sebab telah mempelajari semua hal tentang polisi di akademinya. 우영사, 조영사, 다른 병실들 화장실 싹 다 뒤져보고. Tapi saat dia sudah keluar, Vigilante KW justru masuk ke ruangan si Jamet melalui jendela. Dan karena dia masih hidup, Vigilante KW pun memutuskan untuk menghabisinya. Sontak, Jae-yong pun terkejut saat tahu kalau Jamet itu sudah tewas. Dan pada saat yang bersamaan, dia juga melihat Vigilante KW sedang keluar dari rumah sakit menggunakan tambang lalu melarikan diri dengan membajak mobil ambulans. Tidak tinggal diam, Jae-yong pun langsung bergegas mengejarnya. Ketika berhasil masuk ke dalam ambulans, dia memaksa Vigilante KW itu untuk berhenti meniru aksinya. Tapi orang itu malah tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan sangat santuy, Vigilante KW berkata kepada Jae-yong bahwa dia sudah tahu tentang identitas aslinya. Ji-yong kemudian menyuruh si Vigilante KW untuk berhenti menirunya, sebab hal itu malah membuat semuanya menjadi runyam. Namun si Vigilante KW tidak mau dan malah mengajaknya bekerja sama untuk menghabisi para penjahat. Karena orang itu tahu terlalu banyak tentang dirinya, Jae-yong pun memutuskan untuk menyingkirkannya. Meskipun hampir terjatuh dari gedung tinggi, tapi Vigilante KW ini mampu menyelamatkan diri. Keesokan harinya, kita akhirnya diperlihatkan dengan sosok Vigilante KW yang sangat tidak terduga. Awalnya saya mengira kalau orang ini adalah seorang berandalan yang tidak pernah sekolah. Nyatanya, Vigilante KW adalah seorang crazy rich bernama Gang Ok yang merupakan wakil direktur di sebuah perusahaan, di mana salah satu anak perusahaannya menaungi stasiun TV tempat Miryo bekerja. Kemudian dia memanggil Miryo untuk membicarakan tentang identitas asli Vigilante, yang intinya dia menyuruh reporter itu untuk menjaga agar identitas Jae-yong tidak terbongkar ke publik. Apalagi Miryo sempat merekam kejadian di sekitar rumah sakit di mana ada wajah Jae-yong di dalam rekaman tersebut. 비질란테를 사랑하잖아.
Sepulangnya dari kantor, Miryo mulai penasaran kenapa Gang Ok bersikap aneh di depannya. Oleh karena itu, dia pun mencari semua informasi tentang latar belakangnya. Di tengah pencarian, dia justru menemukan sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan orang-orang penting, termasuk seorang pengusaha bernama Samdo. Loh, kok namanya familiar ya? Sepertinya di series ini dia Samidinya. Oke, mulai detik ini kita panggil saja dia Samidi. Dan seperti biasa, pengadilan tidak memberi hukuman yang setimpal setelah mendapatkan sogokan darinya. Lah, benar kan Samidi kan? Karena kasusnya cukup menarik, Miryo pun akhirnya menggali informasi secara lebih dalam lagi dengan menemui seorang wartawan yang pernah meliput beritanya. Dan menurut penjelasan si wartawan, Samidi memiliki perusahaan ekspor yang cukup besar. Namun sebenarnya itu hanyalah kedok untuk menutupi bisnis judi slot miliknya. Jadi tidak heran kalau orang seperti Samidi bisa terlibat dalam kasus pembunuhan. 회장도 구린 걸로 따지면 1, 2등 하니까 그럼 너 나 좀 도와주라. 이거 취재하지 말라고 아빠 몇 년 전에 불법 사이트 운영자로 구속됐던 거. 자기가 세울 자료를 좀 가지고 있는데. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok Samidi yang sedang menyiksa dua orang pria yang telah mengacaukan bisnisnya. Lalu setelah merasa puas, dia pun menyuruh anak buahnya mengeluarkan babi liar dari kandang untuk memakan dua pria tersebut. Kalau manusia makan babi kan hukumannya haram ya. Kalau babi makan manusia hukumnya apa ya? Di sisi lain, Jo-hun mendatangi markas gangster milik kakak Jamet yang menabrak si nenek. Di sini, dia memaksanya untuk menyerahkan seluruh rekaman CCTV sebab Vigilante pernah datang ke sana. Dia akan menunggu selama 24 jam dan kalau si bos gangster tidak mau memberikan rekaman itu, maka Jo-hun tidak akan segan untuk menghajarnya. 혹시나 해서 하는 말인데 무슨 뜻인지 알겠죠? Jo-hun lalu memimpin rapat untuk merekap semua petunjuk yang ada dari semua kasus pembunuhan Vigilante. Akan tetapi dia tidak menemukan petunjuk yang jelas. Dan setelah dipikir-pikir, Jo-hun akhirnya menyimpulkan kalau Vigilante adalah seorang polisi atau mantan polisi karena semua tindakannya terlalu rapi dan bersih. 아주 잘하는 놈일 수도 있겠어요. 경찰 관계자일 수도 있지 않겠습니까? Untuk memastikan kesimpulannya, dia pun pergi ke Akademi Kepolisian dengan maksud menemui Profesor Lee agar bisa berkonsultasi lebih lanjut. Di sana, dia tidak sengaja berpapasan dengan Jae-yong, Song-woo, dan Hwang. Yang seketika, Jae-yong pun langsung teringat dengan wajah polisi bongsor tersebut. Di ruangan Profesor, Jo-hun meminta pendapat tentang kesimpulannya bahwa Vigilante adalah seorang polisi atau mantan polisi. Tanpa banyak pertimbangan, Profesor Lee setuju dengan kesimpulan itu. Hanya saja, dia tidak tahu harus bagaimana jika kesimpulan tersebut benar adanya. Dan ternyata hal itu juga membuat Jo-hun dilema berat. Karena jika terungkap ke publik, maka lembaga kepolisian pasti akan dihujat habis-habisan. Tapi di sisi lain, dia sangat ingin menangkapnya. 글쎄. Singkat cerita, Jae-yong pun mengikuti kelas seperti biasanya. Namun, kali ini dia tidak bisa menyembunyikan perasaan was-wasnya sehingga Profesor Lee mulai curiga dengan gerak-geriknya yang mencurigakan. Ditambah lagi, dia memiliki bekas luka di wajahnya yang belum sembuh. Ketika dia sudah mulai kehabisan alasan, tiba-tiba ada seorang gadis yang mendatangi Akpol untuk berterima kasih kepadanya. Dia lantas menjelaskan kalau Jae-yong telah menyelamatkannya dari para preman dan itulah kenapa wajah Jae-yong terluka cukup parah. Mendengar itu, Profesor Lee pun langsung menghilangkan rasa curiganya dan merasa bangga pada muridnya tersebut. 경찰대 학생일 줄은 몰랐습니다. 사장님 어찌됐건 경찰대 학생이 민간인과 싸운 게 문제가. Sementara itu, Jae-yong justru bingung dan bertanya-tanya siapa dua orang tadi. Dan ternyata mereka adalah utusan Gang Ok yang bertugas untuk melindungi identitas Jae-yong.
Setelah mengetahui hal tersebut, Jeong pun mengapresiasi bantuan Gang Ok dan memutuskan untuk menerimanya sebagai partner. Sontak Gang Ok yang ngefans berat dengannya pun langsung kegirangan bukan main. Mereka lalu janjian untuk bertemu di sebuah tempat, dan agar kepergian Jeong tidak dicurigai oleh Songwoo dan Hwang, Gang Ok pun kembali mengutus anak buahnya untuk pura-pura jadi pacarnya Jeong. Cie. 잘 됐네. 가요. 비겁한 새끼. 멋진 새끼. 뭐 먹고 싶어? 순대국밥. Di lain pihak, Jo-hun mendatangi markas gangster dan langsung menghajar mereka karena tidak mau menyerahkan rekaman CCTV. Bahkan, para gangster ini malah berniat untuk mencari Vigilante tanpa bantuan polisi. 경찰 아니지. 여기가 Dan seketika para gangster pun tumbang dengan mudah, walaupun Jo-hun hanya mengeluarkan separuh kekuatannya. Karena takut digaplok, akhirnya bos gangster itu pun memberitahu ciri-ciri fisik Vigilante. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Jo-hun langsung menyimpulkan kalau sosok Vigilante yang selama ini dia cari adalah Jeong. Sebab semua ciri-ciri yang disebutkan si bos gangster sangat mirip dengannya. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka kalau seorang murid Akpol mampu mengelabuhi pihak kepolisian. Dia pun lantas menatap matanya dengan sangat tajam lalu memperingatkan agar anak muda itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. 비질란테는 곧 잡힐 거야. 무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다. Setelah pertemuan itu, Jeong menunda kerjasamanya dengan Gang Ok sampai situasinya aman. Untuk sekarang dia yakin Jo-hun tidak akan menyebarkan identitasnya karena akan membuat citra kepolisian semakin buruk di mata masyarakat. Jeong lalu memberi sebuah syarat kepada Gang Ok di mana dia harus meretas ponsel milik Jo-hun jika ingin bekerja sama dengannya. Sebagai penggemar setia, tentu saja Gang Ok langsung mencari cara untuk melakukan perintah Jeong. 나한테 한 것처럼 좋은 복제폰을 만들어 와. 좋아, 근데 너 혹시 넌 또 어떻게 알았대? 내가 네 휴대폰 훔쳐보는 거. 그럼 폰 복제하고 다시 연락해. Di sisi lain, Miryo dan reporter kenalannya pergi ke sebuah tempat dekat dermaga untuk menyelidiki kasus yang melibatkan Samidi. Di sana mereka menemukan sebuah kontainer yang dijadikan sebagai gudang server judi online. Kayak begini nih markas orang yang suka ngirimin kita chat WA buat depo. Untung saya nggak pernah tertarik. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung merekam dan mengambil data yang bisa membuktikan kejahatan Samidi CS. Namun saat mereka hendak pergi, ada seorang pria misterius yang masuk dan... Beruntung, Miryo berhasil mengamankan rekamannya walaupun harus merelakan teman reporternya yang tewas terbunuh. Malam harinya, Miryo meminta bantuan polisi untuk menggerebek gudang server milik Samidi. Tapi tidak disangka-sangka ternyata tempat itu sudah kosong melompong seolah tidak pernah ada apapun di sana. Bahkan jasad teman Miryo pun sudah tidak ada. 그러면 아까 그 죽었다는 기자분은요? Di waktu yang sama, Jeong bertemu dengan Gang Ok untuk membahas tentang Jo-hun. Di sini, Gang Ok berhasil meretas ponsel milik polisi brutal tersebut. Dan berdasarkan data yang dia temukan, Jo-hun ternyata memiliki misi khusus dari petinggi kepolisian untuk menghentikan tindakan vigilante dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Pakai 1,1 triliun nggak tuh? Mendengar hal itu, Jeong sangat yakin kalau Jo-hun sedang berpikir keras untuk mencari cara agar bisa menghentikannya tanpa merusak citra kepolisian. Gimana mau bagus citra kepolisian? Tadi pagi Bang Udin editor kena tilang tuh, harus bayar.
Tidak lama kemudian, Mirio dan timnya menyiarkan berita tentang gudang server milik Samidi beserta bukti rekaman yang dia dapatkan. Dan berdasarkan hasil risetnya, dia menduga kalau Samidi bersekongkol dengan seorang komandan polisi untuk melancarkan bisnisnya. Selain itu, tim Mirio juga membocorkan bahwa Samidi CS telah menghasilkan lebih dari 800 miliar won sejak mendirikan bisnis haramnya. Nah tuh, 9,2 triliun rupiah itu. 풀려난 세울 미래자원의 김삼두 회장. 연재학 씨로부터 받은 문자를 공개하겠습니다. 네. 아직까지는 정황일 뿐입니다. 엄지혁은 어떤 연관이 있는 걸까요? Seketika berita itu pun langsung booming dan membuat stasiun TV Mirio ditekan oleh banyak pihak. Sebab Mirio terlalu berani mengungkap kasus yang terlalu besar hanya untuk memancing vigilante. Alhasil atasannya pun meminta reporter wanita ini untuk mengundurkan diri demi menyelamatkan perusahaan. Akan tetapi Mirio menolak perintah itu mentah-mentah, bahkan sampai membentak atasannya sendiri. 방송을 안 해요? 뭐야 임마! 각종 앞으로 어떻게 할 생각이냐고요? 내 씨발! Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan pembunuh bayarin bernama Mr. Bang. Dia adalah orang kepercayaan Samidi sekaligus pembunuh yang telah menghabisi teman Mirio. Di sini dia mengutus anak buahnya untuk menangkap Mirio yang telah membuat berita tentang gudang server judi. Beruntung ada Johun yang datang di waktu yang tepat. Setelah menghajar si Jamet, polisi ini memperkenalkan diri kepada Mirio. Rupanya, Johun memang datang ke tempat tersebut untuk bertemu dengannya. Dia lantas meminta reporter itu untuk berhenti memberi umpan kepada vigilante. Namun tentu saja Mirio tidak mau mendengarkannya. Lagi pula, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini bukan kesalahannya, melainkan ketidakmampuan para polisi. 그러니까 이쯤 그만두세요. 방금 같은 상황을 또 만나기 싫다면 비질란테는 곧 잡힙니다. 내 방송이 필요한 거 아닌가요? Meskipun gagal membujuk Mirio, setidaknya Johun berhasil menangkap si Jamet yang bisa menjadi informan untuk mengusut kasus judi slot milik Samidi. Dan karena takut, Jamet ini pun akhirnya memberitahu markas tempatnya bekerja selama ini. Tanpa membuang waktu lagi, Johun bergegas ke tempat tersebut dan langsung membrutal sejadi-jadinya. Setelah menumbangkan mereka semua, Johun memanggil semua bawahannya untuk menangkap para gangster ini. Ternyata dia berniat mengkambing hitamkan mereka sebagai vigilante dengan maksud untuk merusak citranya. Dia pun meminta berbagai media untuk menyebarkan berita bahwa vigilante hanyalah sekumpulan gangster yang suka membuat keributan. Dengan begitu, masyarakat akan mulai membenci sosok ini secara perlahan. Dan ketika tidak ada lagi yang memuji vigilante, dia akan menangkap Jeong lalu menjebloskannya ke penjara. 비질란테 피해자의 DNA가 발견됐습니다. 이들은 또한 비질란테 폭력 조직을 결성, 더 수사를 해서 밝혀야겠지만 폐창고 사무실 컴퓨터에는 비질란테 Akan tetapi, rencana Johun ini membuat sang komandan polisi tidak senang karena bagaimanapun juga dia memiliki kerjasama dengan Samidi CS. Namun gara-gara Johun, kini bisnis haramnya mulai terancam. Sementara itu, polisi brutal ini belum tahu kalau atasannya itu bersekongkol dengan seorang mafia. Di sisi lain, Jeong terlihat cukup panik karena Johun ternyata bukan lawan yang mudah diprediksi. Meski demikian, dia tetap harus melakukan tugasnya sebagai vigilante untuk melawan framing yang dibuat oleh kepolisian. Jeong pun lantas mendapatkan sebuah informasi tentang seorang bandar barang haram yang diduga memiliki hubungan dengan Samidi dan pejabat korup. Dengan mengungkap semuanya, maka dia bisa meruntuhkan semua rencana Johun. Tanpa pikir panjang, Jeong pun mendatangi markas si bandar dan langsung membrutal saat itu juga.
Tentu saja, kejadian itu membuat Mirio sangat senang bukan main sebab Vigilante akhirnya muncul kembali untuk menghukum para penjahat. Tapi yang paling penting adalah dia bisa meraup cuan dari acara yang dia buat. 진짜 비질란테는 여기 있다. 경찰이 조작을 하니까 모두에게 증명하는 거야. Sebaliknya, Samidi terlihat murka karena salah satu rekan bisnisnya telah tewas. Apalagi Vigilante telah berhasil mencuri buku besar yang bisa menjebloskannya ke penjara. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengamankan semua barang bukti sebelum Vigilante atau pihak kepolisian mengungkapnya. 당분간 영업하지 말고 돈 전부 창고로 가져오라고. Sementara itu, Jo-hun sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya sebab rencananya gagal total gara-gara aksi yang dilakukan Jeong. Hehehe, tidak semudah itu mendapatkan citra baik Pak Polisi. Dia pun langsung mengejar sang Vigilante dan berniat untuk menangkapnya apapun yang terjadi. Di sini Jeong berusaha meyakinkan Jo-hun bahwa apa yang dia lakukan adalah demi kebaikan semua orang. Dan sampai saat ini dia sama sekali tidak merasa bersalah. Namun polisi brutal itu tidak percaya dengan penjelasannya dan memilih untuk baku hantam. 반역자야, 반역자! 기존 권력 시스템에 도전한 자. 경찰로서 내 임무 앞에선 아무 의미가 없었다는 게 그게 괴롭다는 거야. 얼마나 훌륭한 경찰이 될 수 있을까? 문제에 맞서 싸울 준비가 된 남자. 죽어라. Dalam pertarungan ini, Jeong sangat kewalahan menghadapi Jo-hun yang sangat kekar dan bongsor. Hingga akhirnya dia pun menghentikan kebrutalannya dengan sebuah kalimat mencengangkan. Yang intinya dia memberitahu bahwa komandan polisi terlibat bisnis haram dengan Samidi. Mendengar hal itu, Jo-hun pun refleks melepaskan cengkeramannya. Dia lalu berkata kalau kabar itu memang benar, maka dia berjanji akan membiarkan Jeong menghukum para penjahat. Tapi jika tidak terbukti, Jo-hun tidak akan segan untuk memburunya seperti binatang buas. 저 뭐라고 불러도 상관없습니다. 하는 모습을 선배님의 정의가 김 회장과 들쥐가 뭐하고 사는지 아니면 제가 선배님께 증명하겠습니다. Keesokan harinya, polisi brutal ini dipanggil oleh si komandan untuk menghadap ke kantor pusat. Awalnya, dia mengira akan diberi tugas baru, namun ternyata komandan polisi malah mengeluarkannya dari tim investigasi khusus. Menurutnya, Jo-hun sudah gagal berkali-kali dalam misi tersebut. Tentu saja, hal ini membuat Jo-hun mulai percaya dengan omongan Jeong. Dan sejak hari itu, dia memutuskan untuk menyelidiki keterkaitan antara si komandan dengan Samidi CS. 어딨어 방씨? 제가 움직이는 거라 거기까지 진짜 가슴에 손 얹고 모릅니다. 저번에 말씀드렸던 그 문어대가리 돼지 새끼 있죠? 뇌 없는 새끼. Di lain pihak, Gang Ok membawa Jeong ke rumah sakit untuk dirawat secara intens karena dia menderita luka yang sangat parah. Setelah sadar dari pingsannya, Jeong melihat sebuah berita di mana acara TV Vigilante yang dibuat Mirio sudah resmi diberhentikan sebab ada banyak pihak yang memberikan somasi dan tekanan. Aduh, nggak bisa nyenggol aparat lagi nih. Melihat itu, dia pun menyuruh Gang Ok membuatkan program baru untuk Mirio, tapi tidak boleh terikat dengan perusahaan. Karena bagaimanapun juga, Gang Ok hanyalah wakil direktur, bukan orang yang paling berkuasa di perusahaannya. Sebagai pengikut setia Vigilante, Gang Ok pun langsung memanggil Mirio ke suatu tempat di mana dia telah menyiapkan peralatan live streaming yang sangat lengkap. Di tempat ini, Mirio bebas untuk menyiarkan acaranya dan menyenggol aparat tanpa harus takut. Seketika, reporter ambisius itu pun mengapresiasi kebaikan Gang Ok dan sangat optimis kalau acaranya akan sukses besar. 너무 감사합니다. 제가 더 감사하죠. 회장을 후원하면 뭔가 얻어낼 수 있지 않을까 싶어서요. 김삼도 회장의 혐의를 본격적으로 고발할 겁니다. 비질란테가 나설 무대를 만들어줄 겁니다. 우리가 같은 편이라는 거. 앞으로 저희 V뉴스에서는 과감하고 반드시 타살입니다. 오늘 우리 모두가 비질란테라고 믿습니다. 여러분들께서 함께 해주신다면
큰 힘이 될 것입니다. Singkat cerita, Jae-yong akhirnya pulih dari lukanya dan diperbolehkan untuk pulang. Dan tanpa membuang waktu, dia kembali mencari informasi dari buku besar terkait orang-orang yang bekerja sama dengan Samidi CS. Di sini dia menemukan nama seorang pendeta yang diam-diam menjadi bandar barang haram dengan kedok agama. Selain itu, dia juga melakukan pencucian uang di gerejanya. Tidak tahan dengan kelakuan orang ini, Jae-yong pun bergegas mendatanginya di gereja dan langsung menghabisi penjual agama tersebut. 사체하라고. 세상에 주눅든 사람들이. Setelah kejadian tersebut, tindakannya pun kembali viral karena dia meninggalkan tulisan darah sebagai bukti atas kembalinya sang vigilante. Akan tetapi hal ini justru memicu perdebatan di kalangan warga. Untungnya, Mirio sebagai media pendukung vigilante pun membuat sebuah live di mana dia menjelaskan bahwa si pendeta adalah seorang pendosa yang menyalahgunakan agama demi kepentingannya sendiri. Kayak di mana gitu ya? 저희가 이전부터 보도하던 세월의 의혹. 저희 V뉴스에서는 김삼도 회장의 청직이라 불리던 인물에 대해. Di sisi lain, komandan polisi semakin gusar sebab vigilante telah membunuh orang-orang terdekatnya. Dan karena takut menjadi target berikutnya, dia pun menghubungi Samidi dan memintanya untuk menghentikan vigilante dengan cara kotor. Sementara itu, Jo-hun terlihat masih belum memutuskan apakah dia akan memihak si komandan atau bergabung dengan Jae-yong untuk memberantas para penjahat. Di saat dia sedang merenung, dia tidak sengaja melihat siaran Mirio yang kembali menjadi kontroversial. Alhasil, dia pun mendatangi tempat siaran tersebut dan menyuruh reporter itu berhenti. Karena menurut Jo-hun, siaran ini hanya akan membahayakan nyawa Mirio. Namun, Mirio sama sekali tidak takut dan sangat yakin tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Apalagi dia berada di pihak vigilante. Di titik ini, Jo-hun sadar kalau orang ambisius seperti Mirio tidak akan mungkin berhenti meskipun tahu kalau nyawa adalah taruhannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi dan kembali menyelidiki keterlibatan atasannya. Tapi saat baru masuk mobil, tiba-tiba awalnya, Jo-hun mampu menangkis semua serangan Mr. Bang. Hanya saja pembunuh bayaran itu membawa anak buahnya sehingga dia pun harus melawan dua orang psikopat yang tidak akan berhenti sebelum mati. Ketika dia sudah tertusuk berkali-kali dan hampir menyerah, Jae-yong datang untuk membantunya. Dan berkat sang vigilante, nyawa Jo-hun pun terselamatkan. 다시 만나자고. Singkat cerita, walaupun sempat mengalami pendarahan yang cukup banyak, kondisi Jo-hun akhirnya kembali stabil setelah mendapatkan perawatan intens. Bersamaan dengan itu, berita tentang vigilante semakin viral dan kali ini citranya menjadi semakin baik setelah menyelamatkan Jo-hun yang merupakan seorang polisi. Di sisi lain, Jae-yong ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk membujuk Jo-hun agar mau berpihak kepadanya. Dia lantas mengatakan kepada Gang Ok bahwa jika dia bisa mengubah polisi brutal itu menjadi vigilante, maka dia sangat yakin bisa meruntuhkan Samidi dan antek-anteknya. 또 하나의 비질란테로 만들 거야. Di tempat lain, komandan polisi menemui seorang pria yang memiliki kekuasaan di atasnya. Di sini, kita belum tahu siapa orang ini sebenarnya. Yang jelas, komandan polisi terlihat menghormatinya. Siapa tuh?
Sementara itu, Samidi terlihat sedang marah-marah kepada Mr. Bang yang gagal menghabisi Jo-hun, dan akibatnya kini dia semakin terpojok dan harus mencari cara untuk lepas dari semua tuduhan. Tidak mau disalahkan, Mr. Bang pun mengancam akan mengacaukan semua rencananya jika Samidi terus mengeluh dan ngomel-ngomel tidak jelas. Selain itu, dia juga menegaskan kalau dirinya sudah menjadi pembunuh bayaran selama puluhan tahun. Jadi dia menyuruh Samidi untuk mempercayakan semua urusan bunuh-membunuh kepadanya. Ketika situasinya semakin rumit, Samidi pun mengunjungi rumah komandan polisi untuk memberikan hadiah sembari membicarakan tentang masalahnya. Akan tetapi si komandan tidak mau menerima kedatangannya karena takut dicurigai oleh orang-orang. Sebelum Samidi pergi, si komandan menyuruhnya untuk menyerahkan diri ke polisi, dan saat situasinya sudah terkendali, dia berjanji akan mengeluarkannya dari penjara secepat mungkin. Namun tentu saja Samidi tidak percaya dengan bacotan si komandan. Bahkan dia merasa kalau petinggi polisi itu ingin menjadikannya sebagai kambing hitam. Sebelum hal itu terjadi, dia pun berniat membawa kabur semua uang haramnya lalu pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Tapi ternyata Ji-young sudah lebih dulu menghancurkan gudang milik Samidi serta mengambil semua uang di sana. Kemudian, Ji-young menyumbangkan uang tersebut ke panti asuhan setempat. Selain itu, dia juga meninggalkan sebuah pesan kepada Samidi dan antek-anteknya bahwa kejahatan mereka akan segera terungkap. Namun sialnya, citra vigilante yang sudah membaik malah dirusak oleh Mr. Bang, di mana pembunuh bayarin ini berniat menghabisi pengasuh panti asuhan yang diberi sumbangan oleh Ji-young. Sebelum membunuh, dia berdoa kepada Tuhan Yesus agar dosanya diampuni, karena bagaimanapun juga dia sebenarnya tidak tega membunuh pengasuh panti asuhan. Tapi demi pekerjaannya, dia mau tidak mau harus menghabisi wanita tersebut. Setelah itu, dia menuliskan pesan di kaca yang sangat mirip dengan tulisan sang vigilante. Mendengar berita tersebut, Ji-young pun tidak kuasa menahan amarahnya, karena bagaimana mungkin ada orang yang tega melakukan hal keji itu kepada pengasuh panti asuhan. Di waktu yang sama, Samidi mengutus anak buahnya untuk menyerang tempat live streaming milik Miryo agar reporter itu tidak membuat berita tentang bisnisnya lagi. Tapi Miryo yang sudah menduga kedatangan mereka bergegas memasang kamera tersembunyi di ruangan itu, sehingga aksi para gangster ini pun langsung viral karena disiarkan secara langsung. Sayangnya, mereka menyadari hal itu dengan cukup cepat dan segera menangkap Miryo untuk dibawa ke hadapan Samidi. Namun beruntung, Gang Ok datang di waktu yang tepat. Setelah situasi aman, para polisi datang untuk mengecek keadaan di sana. Namun, Miryo terlihat sedang duduk dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, kapten polisi yang diberi tugas untuk menggantikan Jo-hun pun menginterogasinya. Di sini, si kapten bertanya apakah Miryo benar-benar melakukan kerjasama dengan vigilante. Karena kalau hal itu terbukti, maka Miryo bisa terseret dalam kasus-kasusnya. Selain itu, polisi ini juga mengatakan kalau dia akan segera menangkap vigilante dalam waktu dekat. Jadi, dia memperingatkan Miryo untuk menghentikan siarannya. Meskipun begitu, reporter ini sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut. vigilante 무기를 사용하지 않죠. 그때가 재벌 기회를 들이죠. Pak Pol bisanya ngancam doang.
Sepulangnya dari interogasi, reporter itu pulang untuk beristirahat. Di apartemennya, dia merasa sudah aman dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tapi saat dia sedang berendam, tiba-tiba keesokan harinya, si kapten mendatangi akademi kepolisian untuk menginterogasi Jae-yong. Ternyata, selama ini dia telah mengamati murid Akpol itu dan mencocokkan kepribadiannya dengan sang vigilante. Meskipun hanya asumsi, tapi dia cukup yakin kalau orang pendiam seperti Jae-yong pasti menyimpan rahasia yang kelam. Mendengar hal itu, Profesor Lee yang juga berada di sana pun menasihati si kapten agar tidak menghakimi Jae-yong sebelum tuduhannya terbukti benar. 입증되기 전에 내 제자한테 함부로 안 했으면 좋겠는데. 교수님 계신 곳에서 신문하는 것도 그렇고 마지막이야. 정말로요? Ah, Pak Pol, bisanya cuma nuduh. Karena gagal menangkap Jae-yong, si kapten pun menggunakan metode lain, yaitu membawa surat izin penggeledahan untuk mencari barang bukti di ruangan Profesor Lee, di mana dia curiga kalau ruangan itu menyimpan petunjuk yang bisa membuktikan asumsinya. Tanpa dia sadari, sebenarnya Jae-yong telah menaruh ponsel rahasia milik Samidi yang dia temukan di gudangnya. Dan di ponsel tersebut ada banyak bukti yang bisa menjebloskan komandan polisi ke penjara. Si kapten yang menemukan ponsel itu pun segera melapor kepada si komandan. Namun, dia ingin memastikan terlebih dahulu apakah isi yang ada di dalamnya bisa menjadi bukti. Sontak komandan pun mulai gusar karena ternyata si kapten tidak jauh berbeda dengan Jo-hun. Sebelum ponsel itu diterima oleh pihak forensik, dia pun mengutus seorang pembunuh untuk menghabisi si kapten. Dari sini kita paham kalau ada polisi yang membunuh polisi lain itu karena takut rahasianya terbongkar. Kalian jadi penasaran nggak sih apa rahasia Dan tidak butuh waktu lama, kabar tentang kematian sang kapten pun mulai tersebar hingga terdengar oleh Jo-hun yang sudah hampir pulih dari lukanya. Malam harinya, dia pun menemui Jae-yong sambil misuh-misuh karena gara-gara tindakannya yang ceroboh ada orang tak bersalah yang tewas. Mulai dari pengasuh panti asuhan hingga si kapten. Di sini, Jae-yong mengakui kalau rencananya memang tidak sempurna dan dia juga merasa bersalah atas kematian mereka. Tapi kalau dia hanya berdiam diri saja, maka akan ada lebih banyak orang yang menderita karena para penjahat. Kemudian dia menantang Jo-hun untuk membunuhnya saat itu juga jika dia memang ingin menghentikan aksi vigilante. Hanya saja polisi brutal ini tidak melakukan apa-apa, yang artinya dia mulai sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Jae-yong. 선배님께서 말씀하셨던 Di sisi lain, Gang Ok terlihat gusar sebab Miryo tidak kunjung melakukan siaran. Di momen ini, dia pun menduga kalau reporter itu telah diculik oleh utusan Samidi. Dan benar saja, kini Miryo sedang disekap dan disiksa oleh Mr. Bang. Di sini, pembunuh itu memaksanya untuk memberitahu identitas si vigilante. Padahal, Miryo sendiri tidak tahu menau tentang hal tersebut. 죽이시고 기도나 해주시죠, 형제님. 나쁜 짓을 너무 많이 했어? 나한테 뭐 알아내려고 하지 마. Merasa khawatir, Gang Ok pun mengajak Jae-yong untuk menyelamatkan Miryo dan tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua pun langsung menyerang markas Samidi. Setelah menghajar para jamet, mereka membuat kesepakatan dengan Samidi untuk bertemu di sebuah stadion. Yang intinya, Samidi harus menyerahkan Miryo tanpa terluka. Lalu sebagai gantinya, Jae-yong dan Gang Ok akan menyerahkan dompet kripto milik mafia tersebut. Namun ternyata Samidi bukan dalang dari penculikan itu karena Mr. Bang melakukannya atas perintah si komandan. Alhasil Samidi pun menawarkan bayaran 2 kali lipat jika mau bekerja sama dengannya lagi.
Selain itu, Mr. Bang juga bisa menebus kekalahannya saat melawan Vigilante. Tanpa pikir panjang, pembunuh bayaran ini pun menerima tawarannya. 가슴에 묻고 살아갈 수는 없잖아. 평생. Singkat cerita, Samidi pun membawa ratusan anak buahnya ke stadion tempat pertemuan. Di sana, mereka langsung mengusir semua petugas dan mengambil alih akses CCTV untuk memantau Vigilante. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang pria berpakaian serba hitam yang berjalan ke arah stadion. Tapi saat hendak menyerangnya, tiba-tiba muncul ribuan orang dari belakang yang sama-sama mengenakan pakaian hitam. 근데 이게 Di sini, Samidi pun merasa tergocek sebab ternyata Jeong dan Gang Ok sengaja memilih tempat pertemuan di stadion karena hari itu ada sebuah konser dangdut hardcore yang mengharuskan penontonnya memakai hoodie dan celana hitam. Setelahnya, Jeong menghubungi Mr. Bang untuk membawa Miryo ke tengah kerumunan. Pembunuh itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan pertukaran dengan sang vigilante. Namun, Jeong memanfaatkan keramaian tersebut untuk merebut Miryo tanpa memberikan dompet kripto milik Samidi. Jeong lalu menyuruh reporter ini untuk melakukan live streaming dengan merekam pergelutan antara dirinya melawan Mr. Bang CS. Dengan siaran tersebut, dia berharap bisa memancing kedatangan Johun. Dan benar saja, Johun langsung terpancing oleh live streaming itu. Dia kemudian mendatangi dua mantan anak buah Samidi yang ternyata selama ini dia kurung di sebuah gudang. Di sini dia memberi mereka berdua makan lalu menasehatinya agar berpihak pada kebaikan. Entah ingin tobat atau takut digaplok, mereka berdua langsung mengiyakan nasihat Johun. Dan setelah itu, ketiganya langsung bergegas menuju stadion. Di waktu yang bersamaan, Gang Ok berusaha mengadu domba anak buah Samidi dengan anak buah Mr. Bang agar terjadi perang saudara. Dan tidak butuh waktu lama, perang di antara mereka pun benar-benar terjadi. 여러분 보이십니까? Di tengah pertempuran itu, Samidi terlihat sangat murka setelah tergocek oleh Jeong. Alhasil, dia pun berniat untuk menghabisinya saat vigilante tersebut sedang lengah. Tapi saat dia hendak menusuk Jeong, ada seorang pria yang menghentikannya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata pria itu adalah Songwoo yang tidak lain merupakan sahabat Jeong. Naasnya, Songwoo terkena tusukan dan mulai kesulitan untuk bernapas. Sontak Jeong pun panik dan berusaha untuk menyumbat aliran darahnya. Bersamaan dengan itu, Johun dan kedua anak buahnya datang untuk menghentikan perang. Tidak hanya bertiga, mereka juga memanggil pasukan polisi untuk menangkap semua orang yang terlibat. Akan tetapi, Samidi dan Mr. Bang berhasil melarikan diri. Melihat itu, Jeong pun meminta Miryo untuk menyelamatkan Songwoo yang sudah sekarat, sedangkan dia akan mengejar kedua jamet tersebut. Selain Jeong, Johun juga ikut mengejar mereka. Di sisi lain, Gang Ok memutuskan untuk menghadang puluhan anak buah Samidi agar mereka berdua bisa menangkap para jamet. Tidak berselang lama, Jeong masuk ke sebuah tangki air raksasa di mana Samidi dan Mr. Bang terlihat sedang saling membunuh. Karena tidak ada jalan keluar lagi, Johun pun memanfaatkan hal ini untuk menangkap kedua jamet tersebut.
Namun di tengah pergelutan itu, komandan polisi tiba-tiba muncul dan bertepuk tangan. Rupanya dia mendapatkan misi dari bos besarnya untuk menghabisi mereka berempat demi menjaga bisnis haramnya. Lagi pula, Samidi dan Mr. Beng sudah dianggap tidak berguna lagi. Tanpa banyak cincong lagi, dia pun langsung mengeluarkan pistol dan... 진작 죽였어야 될 놈을 살려뒀더니 이게 뭔 꼴이야 이 씨발. Akibat tembakan tersebut, Samidi tewas di tempat, sedangkan Jeong, Jo-hun, dan Mr. Beng masih terombang-ambing di air. Lah, katanya komandan polisi, masa nembak 4 orang aja yang kena cuma 1? Dan berkat kecerdikannya, Jeong mampu memanjat ke tempat si komandan lalu membrutal sejadi-jadinya. Sebenarnya, dia bisa menghabisi polisi korup itu dengan sekali pukul lagi. Hanya saja Jo-hun menghentikannya dan membujuk Jeong untuk menyerahkan si komandan ke pihak yang berwenang. Selain itu, dia juga berjanji akan menghukumnya dengan hukuman yang adil. Namun di saat yang bersamaan, si komandan diam-diam bangkit dan kembali menembak mereka. Di momen ini, Jo-hun akhirnya sadar kalau sistem hukum tidak akan pernah mampu menghukum orang korup seperti atasannya tersebut. Dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menghabisi komandan dengan cara yang membuat semua orang ngilu. Dolar kuning nih. Sementara itu, Jeong menggunakan sisa tenaganya untuk melawan Mr. Beng yang masih hidup. Walaupun sempat kewalahan, dia tetap mampu menghabisinya. Di momen ini, Jo-hun akhirnya sadar kalau tindakan Jeong selama ini memang harus dilakukan. Karena jika tidak, para penjahat pasti akan semakin merajalela. Singkat cerita, pihak kepolisian pun menangkap semua orang yang terlibat dalam pertempuran. Di sisi lain, Song-woo yang sudah kehabisan banyak darah akhirnya meninggal dunia di dalam ambulans. Selama Miryo diinterogasi, kita diperlihatkan lagi dengan atasan si komandan yang ternyata merupakan komisaris besar polisi. Dan selama ini, dia adalah orang yang mengatur semua bisnis haram di kotanya. Jadi, Samidi, Mr. Beng, dan komandan hanyalah boneka yang dia kendalikan dari jauh. Sementara itu, Miryo memberi kesaksian palsu kepada polisi dan mengatakan kalau Song-woo adalah vigilante yang asli. Dia melakukan hal tersebut agar identitas Jeong tidak terungkap ke publik, dan sejak saat itu, sahabat Jeong itu pun dikenal sebagai pahlawan. 선욱이와 관련된 뉴스가 보도되고 있다는 점 잘 알고 있습니다. Di sisi lain, Gang Ok terbangun di rumahnya dengan luka di sekujur tubuhnya, dan dia pun bersyukur sebab anak buahnya memberitahu kalau Jeong juga selamat dari kematian. Keesokan harinya, Miryo menemui Jo-hun dan mengatakan kalau selama ini dia mengira bahwa vigilante yang asli adalah polisi brutal ini. Di sini, dia membujuk Jo-hun untuk memihak kepada vigilante sebab sosok itulah yang dibutuhkan masyarakat, bukan polisi yang korup dan tidak memihak rakyat kecil. Selain itu, dia juga menceritakan alasannya kenapa dia sangat mendukung tindakan Jeong. Sebab waktu Miryo kecil, ayahnya melakukan COD dengan malaikat maut setelah dijebak korupsi oleh rekan-rekannya di kementerian. Bersamaan dengan itu, Jeong sedang meratapi kematian Song-woo dengan penuh penyesalan. Kemudian, dia melihat sebuah berita pemakaman si komandan yang secara mengejutkan sosok komisaris memberikan penghargaan kepada bawahannya itu sebagai polisi yang tulus berkorban demi mengungkap kejahatan Samidi CS. Dan tentu saja hal ini membuat Jeong semakin dendam kepada pejabat korup sepertinya. Di akhir cerita, angkatan Jeong dilantik sebagai perwira polisi setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol. Namun saat semua murid memberi hormat pada mendiang komandan, Jeong hanya diam sambil menatap foto polisi korup itu dengan penuh dendam.
Lalu film pun tamat dan membuat saya emosi jiwa. Tapi tenang saja, karena Vigilante Season 2 akan segera dibuat dan Ji-young akan menghadapi lawan yang lebih powerful serta berkuasa. Penasaran kan? Makanya stay tune di Nobar. Dari series ini kita belajar kalau polisi itu memang banyak boroknya. Gak di Indonesia, gak di Korea, semuanya sama. Jadi kalau ada vigilante di Indonesia, saya pasti dukung. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang membenci korupsi, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, kok dari kemarin upload short soal Deadpool sih? Emangnya mau upload Deadpool, po? Ya udah tahu, tanya saya. Terus ini, Mang, soalnya aku kemarin nonton di bioskop, bagus banget itu filmnya. Sebagai pejabat, saya sarankan kita kembalikan aja ke rakyat Nobar. Gimana nih? Oke nggak kalau Nobar bahas Deadpool 3? Wah, tanggung, Mang. Kalian aja dari 1 sampai 3 buat gantiin kami series, biar durasinya panjang. Ide bagus tuh, tapi sekali lagi saya ingatkan, mari kembalikan ke rakyat aja, Mas. Kita butuh suara rakyat. Jangan cuma dimanfaatkan pas pemilu aja. Oh iya, sama ngingetin, jangan lupa subscribe channel Nobar-Nobar, Mang. Tonton juga videonya di sana. Oh iya, sama ini, follow TikTok dan Instagram official Nobar. Namanya Nobar Alur Film. Link ada di deskripsi. Udah, capek, durasinya panjang ini, Mas. Semoga ada yang nonton. Adalah, Mang. Ya udahlah, kita ngurus dulu aja yuk.